Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di GKI Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. Yang pertama, pelayan ibadah. Ibadah Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dipimpin oleh Pendeta Risnandar Pambudi dari GKJ Manis Renggo. Ibadah tanggal 28 Mei 2023 dipimpin oleh Pendeta Daniel Setiabudi PhD dari Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Kedua, persembahan syukur tahunan dan hari raya penongaian 2023. Persembahan syukur tahunan Thanksgiving Day diserahkan dalam ibadah Pentakosta pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 27 dan 28 Mei 2023. Amplop persembahan dapat dimasukkan pada kantong persembahan saat diedarkan. Dengan penuh syukur, pada hari Pentakosta tahun 2023 ini, Majelis Jemaat GKI Klaten menyelenggarakan secara perdana Hari Raya Penuaian atau disingkat HRP pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 11 WIB bertempat di Gedung GKI Klaten akan diselenggarakan pelelangan persembahan yang berwujud barang dari anggota jemaat dan simpatisan. Ketiga, pelayanan sakramen baptis kudus anak, dewasa, dan sidi. Dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 di GKI Klaten pada pukul 9 WIB akan dilayankan baptis dewasa dan sidi, dan dalam ibadah pukul 17 WIB akan dilayankan baptis anak. Nama-nama peserta baptis dewasa, sidi, dan baptis anak dapat dibaca lengkap di warta gereja. Jika ada yang namanya tertulis salah, mohon segera melapor ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau bisa melalui WhatsApp ke 0853 2935 4253. 4. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 pukul 8 WIB di GKI Klaten akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Ibtu Indra Waspada Wahyudi Putra STRK SIK dengan Saudari Dr. Sarah Kalis Salita. Pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 10 waktu Indonesia Barat di GKJ Kebon Agung Sleman akan dilaksanakan kebaktian pernikahan gerejawi Saudara Jordani Jericho dengan Saudari Keling Putu Pujawarsi. Mohon dukungan doa. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Informasi tambahan bagi jemaat yang belum mendapatkan amplop TGD bisa minta kepada asir yang sedang bertugas atau mengambil di depan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Ya, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita semuanya akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tentunya kita semua hadir di tempat ini karena kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan pada hari ini kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita sambut kehadiran Allah melalui Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Kita gunakan kedua tangan kita untuk memuji nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Pentakosta ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Dipersilahkan duduk, saudara-saudara. Saudaraku, kita perlu menyadari bahwa kita ini sungguh berharga di mata Allah. Dia yang menciptakan kita, Dia yang memberikan nafas hidup kepada kita. Dia telah memberikan segala-galanya untuk kita. Bahkan Dia telah berkorban untuk kita. Keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita merupakan anugerah yang teristimewa. Mari kita menyiapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Sebab anugerah besar bagi setiap kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh
bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, Selalu dan selalu. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan kepadamu. Sebab kami Kau layakkan menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kau buat kami berharga di mata-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik. Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Baik itu yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha menutupi dosa-dosa kami dengan banyak cara Tuhan. Tapi kami menyadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Saat ini saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengakui segala kesalahan dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, ampunilah dan hapuskanlah setiap dosa dan pelanggaran kami. Pulihkanlah kami Tuhan dengan pengampunan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, ubahkanlah hidup kami menjadi baru. Celikkanlah mata hati kami Tuhan, agar kami selalu peka terhadap tuntunan-Mu, sehingga kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Holy Spirit, come and fill this place, for I long to know You more. For I long to know You more. In the deeper
Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita minta Roh Kudus untuk memenuhi hati. Allah Roh Kudus, penuhi kami, sungguh rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan ubah hati. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan kita, marilah kita bersama-sama menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi demikian. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling memberikan salam damai dengan penuh syukur dan juga sukacita. Saudara-saudara, tentu tidaklah mudah bagi kita menjalani kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan tanpa penyertaan Roh Kudus. Untuk itu, mari kita minta penyertaannya setiap hari agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita bersama-sama meminta Roh Kudus untuk selalu memegang tangan kita.
Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Hanya ada satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itulah nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan keselamatan kepada kami yang berdosa. Nama itulah juga yang kami imani, kami percayai di dalam hidup yang kami jalani ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang senantiasa kami tinggikan. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah dunia ini, dalam setiap hari, dalam setiap kehidupan kami diperhadapkan dalam banyak situasi, dalam banyak jalan. Tetapi hanya satu solusi, hanya satu jalan menuju kebenaran, yaitu hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya ketika kami bersekutu, ketika Engkau mengumpulkan kami, Engkau mendidik kami, menunjukkan jalan kebenaran itu kepada kami. Sehingga jalan itu semakin nyata dan jalan itu menuntun kami kepadamu. Seperti saat ini ya Tuhan, ketika Engkau memperdengarkan firman-Mu kepada kami yakin dan percaya inilah jalan yang Kau kehendaki bagi kami. Oleh sebab itu, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini, mengurapi hati kami masing-masing, sehingga hati kami menyala-nyala karena kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengajak kita sekalian untuk membaca satu bagian Alkitab. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-21. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Ketika orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-12 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi
Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perbuatanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan musisat-musisat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita yang senantiasa mendengar dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat gitu ya. Puji Tuhan sekali pada hari ini, Sabtu 27 Mei, saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karunia roh dalam kehidupan, dalam keseharian ya. Karunia roh dalam keseharian. Ini menjadi tema yang penting, tetapi juga menjadi tema yang susah untuk direnungkan. Karena bagaimana kita merasakan kehadiran roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kenapa kita susah untuk memikirkan kehadiran roh itu dalam kehidupan hari lepas hari? Kira-kira kenapa? Karena mungkin ketika kita membaca Alkitab, kita selalu disuguhkan dengan sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, ada yang kenal dengan saya? Belum ya? Ya, tadi sudah disebutkan oleh kakak yang di depan. Kak siapa? Kak Bob. Kak Bobi bukan ya? Oke, sudah disebutkan, nggak tahu benar atau enggak Kak Bobi ya, betul ya? Bahwa nama saya Arisnander Pambudi Nugroho, saya pendeta jemaat di GKJ Manis Renggo. Berarti salam jumpa dan salam kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti sebelum saya jauh mendengarkan firman Tuhan tapi bertanya-tanya siapakah manusia tampan yang ada di depan kan. Saya jadi nggak enak hati ya kan. Lebih baik Bapak Ibu tidak menyimpan ganjalan ketika mendengarkan khotbah ini. Ibu-ibu sehat? Tenang? Ya tenang ya. Tenang Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Tidak usah takut karena harga telur terus naik ya. Nggak ada yang bikin kue. Mungkin sarapannya yang biasanya dengan telur, sekarang enggak dulu deh gitu ya, mungkin cukup tempe dan tahu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Walaupun harga telur itu sekarang naik ya, tetapi puji Tuhan, Roh Kudus sudah turun ya, enggak ikut naik lagi. Roh Kudus hadir tempat ini ya, amin. Amin ya. Ya, bisa enggak ya? Oh, tolong bantuan dari belakang aja Mbak ya. Iya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum jauh untuk merenungkan firman Tuhan, ada sebuah tradisi yang ada di Yerusalem, tradisi yang dihidupi oleh orang-orang umat Yahudi pada waktu itu. Next, ada 3 hari besar dalam agama Yahudi. Yang pertama adalah hari Paskah, Pentakosta dan Tabernakel. Ketika hari-hari raya, hari-hari besar ini, orang-orang Yahudi ataupun orang-orang non-Yahudi yang berada dari luar daerah
atau orang non-Yahudi yang menganut agama Yahudi, mereka datang dari tempat yang jauh, datang ke Yerusalem untuk mengadakan sebuah ibadah. Kurang lebih minimal itu 20 mil jauhnya. Orang-orang yang dalam jangkauan jarak 20 mil pasti mereka akan pulang ke Yerusalem. Mereka akan memperingati hari besar Yahudi, yaitu ada Pentakosta, ada Paskah dan Tabernakel. Bapak Ibu tahu artinya Pentakosta? Apa itu Bapak Ibu Pentakosta? Pentakosta adalah hari yang ke-50. Atau juga sering dikatakan bahwa dalam hari Pentakosta itu adalah hari perayaan yang harus diadakan selama 1 minggu atau bahkan ada yang selama 7 minggu. Jadi Pentakosta ini adalah sebuah peristiwa keagamaan yang besar, sukacita yang luar biasa, sehingga ketika mereka merayakan Pentakosta itu dengan sangat-sangat meriah. Bahkan di dalam agama Yahudi, 2 tanda utama dalam masa Pentakosta. Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang pertama adalah memperingati tentang bagaimana Allah memberikan Musa 2 loh batu di Gunung Sinai. Itu yang pertama. Pentakosta selalu diperingati yang pertama sebuah peristiwa historis, peristiwa iman, di mana ketika Allah membimbing bangsanya, memimpin umatnya melalui Musa, ia memberikan petunjuk kepada Musa melalui memberikan 2 loh batu di Gunung Sinai. Dan yang kedua adalah tanda yang berhubungan dengan kehidupan pertanian pada waktu itu. Bagaimana mayoritas penduduk yang bekerja atau umat yang bekerja sebagai petani, mereka ketika ibadah itu tidak hanya dengan tangan hampa, tetapi memberikan dan membawa banyak persembahan, termasuk hasil-hasil panen, hasil pekerjaan mereka. Mereka memberikan roti, memberikan gandum, memberikan tepung, memberikan hewan ternak. Dan itulah hari Pentakosta. Dan sepertinya tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ibu Majelis, GKI akan melakukan itu. Di hari Pentakosta, gereja ini mengajak kita untuk bisa memberikan lebih kepada Tuhan. Apa? Dengan cara tadi bahwa akan ada persembahan dalam bentuk barang dan akan dilelang. Dari mana dasarnya? Inilah peristiwa Pentakosta ini menjadi peristiwa yang besar, peristiwa keimanan yang ditunjukkan dan diterima dengan rasa syukur. Dengan apa tadi? Mengingat 2 hal. Peristiwa penyelamatan Allah melalui Musa di Gunung Sinai, dan yang kedua adalah bentuk ucapan syukur melalui beragam hasil bumi, hasil ternak, hasil jerih payah kita selama kita bekerja di tengah-tengah dunia ini. Itulah sejarah bagaimana Pentakosta. Kalau di GKJ itu ada namanya Rioyo Unduh-Unduh atau Hari Raya Penuaian di Minggu Pentakosta. Jadi besok Minggu kebanyakan GKJ pasti akan melaksanakan Hari Raya Penuaian atau Rioyo Unduh-Unduh, mengumpulkan barang hasil dari setiap pekerjaan, lalu barangnya bisa dilelang menjadi persembahan untuk gereja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi saya bertanya, kenapa kok kita itu sekarang ini susah untuk merasakan Roh Kudus? Kita itu selalu membayangkan bahwa Roh Kudus itu hadir dalam sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spektakuler. Mungkin bisa next, bisa enggak ya? Oh ya, next lagi Mbak, lagi. Wah, terlalu kecil ya ternyata ya. Kelihatan enggak Bapak Ibu ya? Semoga kelihatan. Kenapa? Otak kita, cara kita berpikir ketika kita membayangkan bagaimana Roh Kudus itu hadir dalam keadaan yang istimewa, dan yang spektakuler. Karena ketika kita membaca tadi Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21, kita memang ditunjukkan pada sesuatu yang spektakuler. Bapak Ibu bisa membacanya di pasal yang ketiga dan yang keempat. Misalkan saya bacakan ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tiba-tiba ada suara angin yang keras. Nah kan, siapa yang tidak kaget
Siapa yang tidak langsung terhenyak mendengar, tadi suara apa gitu kan. Kalau misalkan Bapak Ibu tinggal di jalan raya aja ada suara ban meletus, dar gitu kan, pasti kaget. Itu suara apa? Apakah bom molotov, apakah ban meletus dan sebagainya. Atau di ayat yang selanjutnya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus digambarkan seperti apa? Lidah-lidah api yang menyala-nyala, hinggap. Kita membayangkan itu seperti petir yang menyambar-nyambar dan hinggap di atas kepala para orang Yahudi pada waktu itu. Lalu selebihnya lagi apa? Dikatakan bahwa mereka itu bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain, bahasa yang tidak pernah mereka ketahui, bahasa yang tidak pernah mereka dengar, tiba-tiba mereka bisa berbahasa. Mungkin Bapak Ibu, saya dan saudara sekalian, ketika ada yang nyanyi bahasa Inggris bisa menikmati ya. Tapi ketika nyanyi sendiri gitu kan, kok nggak enak. Tadi kayaknya di gereja bagus, ternyata yang bagus bukan suara kita ya. Ternyata suara worship leadernya. Ketika di rumah kok jadi nggak enak, mungkin karena suasananya ya. Dan juga Bapak Ibu, di Yohanes pasal 20 ayat yang ke-20 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai sesuatu seolah-olah bisa digambarkan, dilihat dan dirasakan oleh murid pada waktu itu, sehingga saat ini pun kita masih membayangkan bahwa Roh Kudus itu bisa dirasakan. Bapak Ibu juga masih ingat dengan kisah penciptaan Bapak Ibu? Kisah penciptaan, bagaimana kita diciptakan? Allah mengambil dari apa? Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan juga mengembuskan nafas kehidupan sehingga kita ini yang debu tanah memiliki kehidupan. Ternyata memang kuasa Tuhan itu bisa dirasakan. Lalu pertanyaannya adalah ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang besar, lalu bagaimana kita memaknainya, kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, Roh Kudus itu dalam kehidupan keseharian kita sangat susah. Kenapa? Bapak Ibu, next. Lagi. Oke. Peristiwa-peristiwa yang sering kita rayakan apa? Satu mungkin peristiwa kelahiran. Ketika mendapatkan anak pertama, cucu pertama. Ketika kita dikaruniai anak dalam pernikahan mungkin ya. Ketika ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran senantiasa dirayakan. Apa? Wisuda, kelulusan selalu juga dirayakan. Pernikahan juga kita rayakan. Next. Tapi pernah enggak ada yang merayakan ini? Itu kira-kira apa Bapak Ibu ya? Tentang kematian. Adakah yang merayakan kematian, kesedihan? Mungkin tidak ada ya. Sangat sedikit sekali kita menempatkan kesedihan, kematian itu dalam peristiwa yang penting dan kita rayakan. Dan mungkin bahkan kita tidak merayakan tetapi kita perlu dihiburkan. Next. Alasan lagi kenapa kita susah untuk merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu ada yang punya sosial media, medsos. Apa yang Bapak Ibu miliki? Facebook ada, WA ada, Instagram, Twitter, semua punya. Kalau bosan Instagram buka Twitter, Twitter habis buka Facebook, Facebook habis mungkin buka WA, komen status dan sebagainya. Kita menyibukkan diri dengan media sosial kita. Apa yang ditampilkan oleh media sosial? Kemewahan, hidup yang indah, hidup yang menyenangkan. Ada enggak Bapak Ibu pernah update status pas bangun tidur mungkin masih ada beleknya, ilernya itu kan, air liurnya yang kering-kering itu masih nempel tuh. Pernah ada yang update status seperti itu? Tidak ada. Mungkin ketika habis ibadah ini ya, lagi cantik-cantiknya, lagi ganteng-gantengnya, foto bareng update status ibadah Sabtu GKI Klaten.
Atau makan makanan enak, mie ayam selera, porsinya luar biasa. Atau makan makanan yang mewah. Kenapa kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa ya karena kita terlalu memandang segala sesuatunya dalam kemewahan, dalam keindahan. Tidak pernah dalam hal-hal yang keseharian. Next. Nah, tadi kan Bapak Ibu kalau memperhatikan ada bagian-bagian hitam yang saya tuliskan. Ketika manusia diciptakan dihembusi nafas kehidupan. Ketika Tuhan Yesus melihat muridnya dalam ketakutan, dia mengembuskan Roh Kudus sehingga ada ketenangan. Ketika Roh Kudus turun dalam Kisah Para Rasul diceritakan seperti angin. Lalu orang Kristen, saya ini ibadah adalah napas. Napasnya apa? Coba next. Saya ke gereja itu Natal dan Paskah saja. Ada jemaat yang seperti itu. Ibadah itu napas. Bukan benar-benar napas yang setiap hari kita lakukan, tapi ada yang memelesetkan. Napas Natal dan Paskah. Ini peristiwa besar saja yang perlu saya hadiri, karena di peristiwa Natal dan Paskah itulah ada kelahiran dan ada Roh Kudus yang turun mungkin ya. Sehingga orang-orang memplesetkan seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Next, ini adalah yang terakhir. Bagaimana kita merenungkan kehidupan kita? Apa yang Bapak Ibu lihat? Apa yang Bapak Ibu lihat? Pohon yang tumbuh, tidak tahu pohon apa, mungkin pohon sengon, pohon beringin, kita tidak tahu. Tetapi pohon itu berdiri di tengah-tengah ladang dan dia jauh dari tepian aliran air, jauh dari sumber mata air. Ada sebuah kisah yang menarik antara pohon yang ada di tengah-tengah ladang, bagaimana pohon ini tumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang kokoh, ia menjadi pohon yang bisa memberikan keteduhan bagi orang yang ke ladang, burung-burung untuk rumahnya menaruh sangkar. Tetapi ada juga pohon yang ada di pinggir kali, ia ada di tepi aliran sungai, dia sangat dekat dengan sungai, tetapi dia doyong. Hidupnya doyong, tidak lurus seperti pohon yang ada di tengah-tengah ladang ini. Lalu datanglah seorang anak menemui kakek yang sedang berteduh di bawah pohon besar itu dan bertanya, "Kakek, kenapa pohon besar ini padahal ia tumbuh jauh dari aliran sungai, jauh dari sumber mata air, tapi ia menjadi pohon yang besar, dia menjadi pohon yang tinggi rimbun, dan dia terlihat sangat kokoh. Berbeda dengan pohon yang saya lihat di sungai tadi, dia dekat dengan aliran air tapi dia doyong, akarnya sangat kelihatan dan sangat-sangat mudah untuk digoyah." Si kakek menjawab, "Ini adalah kesalahan nenek. Ketika pohon yang di tepi sungai itu masih kecil, si nenek itu terlalu mencintai si pohon ini. Bahkan letaknya yang di dekat air tidak membuat nenek ini bertenang-tenang, bersuka hati." Kan apa? Setiap kali nenek ke ladang, ia mengambil air lalu menyiramkan air kepada pohon ini. Berbeda dengan pohon yang ada di tengah-tengah ladang itu. Ia tidak mendapatkan siraman air yang cukup. Tapi apa yang dilakukan pohon itu? Ia memanjangkan akarnya lebih dalam. Ia memanjangkan akarnya lebih dalam supaya apa? Dia tetap hidup dan memperoleh air. Apa yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi Bapak Ibu, ketika kita hidup di tengah-tengah era modern, kita diperhadapkan dalam banyak kemudahan-kemudahan, tapi ketika kita diperhadapkan dalam persoalan hidup, kita menjadi orang yang lemah. Kenapa? Kita tidak biasa menderita, kita tidak biasa menghadapi keadaan yang sulit, kita tidak bisa menghadapi keadaan yang tidak nyaman. Tadi kalau kita terbiasa dengan media sosial, ketika kita bosan dan tidak ada sinyal, kita jadi tambah bosan enggak? Pasti tambah bosan. Kita marah enggak? Kita menjadi bete, enggak marah ya, tapi bete. Sama siapa? Sama diri kita sendiri. Kenapa di sini enggak ada sinyal? Besok enggak mau lagi ke sini. Inilah kehidupan kita di dalam
era modern ini, kita terlalu dimanjakan dengan kemudahan sehingga kemewahan, kemudahan dunia ini membuat kita meninggalkan Allah. Kita tidak memiliki akar yang dalam di dalam Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi ujian yang sedikit mungkin, yang ringan saja, kita merasa goyah, kita merasa sempoyongan, kita merasa lelah. Kenapa? Kita biasa dimanjakan oleh apa? Mata kita dimanjakan pada hal-hal yang enak, yang mewah. Dilihatkan pada yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, makanan yang lezat, pakaian yang kelihatannya gemes, seksi, pakaian yang kelihatannya keren gitu ya. Tetapi ketika kita menyukai sesuatu yang cantik, sesuatu yang ganteng, sesuatu yang indah-indah yang disajikan oleh dunia ini, kita lupa, kita tidak berakar di dalam Kristus. Sehingga kita menjadi orang yang tidak berdiri kokoh di dalam iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa coba meniup, gitu. Bisa Bapak Ibu? Gitu. Bisa meniup. Ya, yang pakai masker silahkan dinikmati bau jigongnya masing-masing gitu ya. Karena enggak nih. Coba WL saling meniup bisa enggak? Bisa ya. Kalau itu bisa enggak? Bisa ya. Tadi bagaimana kita merasakan Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita? Melalui nafas. Yang terdekat adalah melalui nafas kita. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafas. Ketika kita dalam keadaan yang takut, muridnya keadaan takut, Tuhan mengatakan Roh Kudus ada bersama dengan kamu. Tuhan meniupkan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta didahului dengan apa? Suara angin. Suara angin. Bukan lagi yang didempot ya, gak usah dinyanyikan. Tim band sabar ya. Melalui nafas ini kita bisa menghadirkan. Ketika kita bisa bernafas saat ini, ingatlah bahwa itulah pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Sering lupa mensyukuri bahwa kita masih bisa bernafas, masih sering mengeluh bahwa tidak bisa ikut study tour, mungkin masih bisa tapi bisa sekolah, masih sering mengeluh kita tidak bisa beli sepatu baru, tetapi masih punya sepatu 2 atau 3. Masih sering mengeluh mungkin tidak bisa ganti jas, tidak bisa ganti pakaian, ganti batik, padahal yang lain sudah. Tapi kita memikirkan sesuatu yang kelihatan istimewa, kelihatan yang bagus, tetapi kita melupakan yang dasar, yaitu nafas kehidupan. Disitulah pekerjaan pertama kali Tuhan berikan kepada kita. Anugerahnya itu diberikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bisa menghembuskan nafas kehidupan pada saat ini, yakinlah bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Hiduplah dengan ucapan syukur atas roh yang Tuhan tanamkan di dalam badan kita. Mengucap syukurlah atas nyawa yang masih melekat pada badan ini. Dan kerjakanlah perbuatan-perbuatan baik di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita naikkan syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai kami melalui perantaraan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hari lepas hari. Di tengahnya banyak tantangan hidup, di banyaknya kesenangan-kesenangan duniawi, Tuhan tetap membimbing, Tuhan menuntun kami, sehingga kami tidak pernah meninggalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ketika kami tergoda, ketika kami ingin mencoba, Tuhan senantiasa mengingatkan kami, menunjukkan jalan kebenaran yang Tuhan kerjakan selama ini hingga hari ini. Mengucap syukur Tuhan atas penyertaan kasih-Mu, atas hari-hari yang kami lalui dalam kesusahan, kesedihan, kekurangan, kecukupan, bahkan dalam kelimpahan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing kami. Tuhan, mohon berkat-Mu untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Berkatilah mereka dengan segala pergumulannya masing-masing. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang mencari jodoh, mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk mencari tempat studi lanjut. Mereka yang sedang menata kehidupan rumah tangganya. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan pernikahannya yang mungkin belum mendapatkan keturunan. Mungkin mereka yang mengalami kurang harmonis, komunikasi yang tidak baik di tengah-tengah keluarga mereka. Mungkin mereka juga yang sedang mengalami kekurangan ekonomi. Apapun pergumulan umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, satu persatu tiliklah mereka. Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka, menolong mereka, menggandeng dan menuntun mereka. Biarlah mereka boleh melewati setiap pergumulan dan tantangan hidupnya. Mereka boleh berkemenangan karena bersama-sama dengan Engkau melewati setiap pencobaan itu. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami juga mohon Tuhan senantiasa memberkati kami sebagai gereja, secara khusus GKI Klaten di tempat ini dengan segala pelayan-pelayannya, kehidupan pelayanannya, dan seluruh jemaatnya. Tuhan berkati. Jadikanlah gereja ini memiliki kehidupan kasih persaudaraan yang tulus. Biarlah melalui tuntunan Roh Kudus, gereja-Mu terus mewartakan kasih, gereja-Mu mewartakan Injil di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Ya Tuhan, ya Allah kami, inilah doa kami Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga, di atas bumi seperti. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini marilah kita mengucap syukur atas berkat dan karunia Tuhan.
tak pernah bisa kita hitung banyaknya di sepanjang hidup kita. Dengan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan kita, baik persembahan mingguan dan persembahan syukur tahunan. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29 menjadi dasar kita dalam memberikan persembahan yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dengan penuh syukur mari kita pujikan NKP 100, rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan, dan untuk persembahan tahunan bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh petugas. Kita pujikan bersama-sama, rindukan Engkau mendapat berkat Tuhan. persembahan yang telah kita kumpulkan. Kembali kami datang kepada Tuhan, sungguh mengucap syukur atas berkat-berkat dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ketika sore ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mempersembahkan apa yang telah kami terima dari Tuhan,
Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, agar persembahan menjadikan nama Tuhan makin diagungkan dan ditinggikan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami selama kami mempersembahkan di sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kita boleh terus menyala-nyala. Semakin hari semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kita, kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita ini, kita dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui karya dan pelayanan kita. Mari kita kembali bertepuk tangan Bapak Ibu. Biarlah roh kita menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Lihatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tangankan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanyakan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasakan kehadiran Roh Kudus dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Berilah dirimu untuk dituntun Roh Kudus menjadi seperti Kristus dalam hidup dan karyamu. Dengan sepenuh hati kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta senantiasa menginspirasimu dalam setiap karya tanganmu. Kiranya hidup pelayanan dan pengorbanan Yesus memotivasimu untuk terus berjuang menjalani hidup tanpa lelah, menyerah dan keluh. Kiranya karya dan penyelamatan Roh Kudus selalu menuntunmu di setiap tarikan nafas dan derap langkahmu, melalui musim demi musim kehidupanmu. Kiranya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus semakin menyempurnakan hidupmu sehingga menjadi lebih indah dan bermakna dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.